Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Kepada beliau kami persilahkan. Kepada para guru-guru, para ulama agar menaiki panggung untuk mendampingi habaibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di pondok pesantren Manba'ul Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita min ahlil Quran, yang cinta Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran, yang melazimkan Al-Quran dan senantiasa bersama Al-Quran di dunia dan di akhirat. Inna hadzal Quran yarfa'ullahu bihi aqwam wa yadha'u bihi akharin. Inna Allah yarfa'u bihadzal Quran aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan Quran ini mengangkat sekelompok kaum, dan dengan Quran ini Allah Ta'ala menghancurkan, membinasakan, mencelakakan sekelompok kaum dan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk kaum yang diangkat derajatnya dengan Al-Quran. Mereka yang diangkat derajatnya dengan Al-Quran adalah yang bersama Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai teladan dia, tuntunan dia, imam dia. Man ja'ala al-Qur'an amamah gadahu ilal jannah wa man ja'ala al-Qur'an khalfa dhahrih saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya sebagai imamnya, sebagai panutannya, sebagai tuntunannya, dia ikut di belakang Al-Quran, maka Quran itu akan menuntun dia menuju surga. Namun barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, ditinggal, dilalaikan, tidak dipedulikan Al-Quran tersebut, maka Allah Ta'ala jadikan gara-gara Quran tersebut dia dimasukkan di dalam api neraka akibat meninggalkan Al-Quran. Waliyadzubillah min dzalik. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka para ahli Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah, orang-orang yang teristimewakan kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang tersebut yang melazimkan Al-Quran. Cuma pertanyaannya, ini malam kita ngumpul di Manba'ul Quran, kita udah baca Quran belum hari ini? Berapa banyak Quran yang kita baca? Paling enggak satu juz sudah kita baca Al-Quran atau belum? Hatta kan sebagian para ulama wasalihin itu kalau dia mengajar, dia buka rumahnya buat mengajar, tiap murid santri yang mau ngaji sama dia itu dia taruh di depan rumahnya, itu di pintu masuk, pas masuk tuh depan rumahnya itu dia taruh Al-Quran. Dia taruh Al-Quran, setiap yang mau masuk baca satu lembar atau satu kaca, satu mugrab. Dia baca satu mugrab setiap yang mau masuk. Hikmahnya agar setiap yang masuk hari itu dia udah baca Al-Quran, dan tiap orang yang hadir di majelisnya dia semuanya punya wudhu. Masya Allah. Hal yang kelihatannya sepele kecil, tetapi keberkahan letaknya semuanya ada di dalam situ semuanya. Kita berkumpul malam hari ini di Manba'ul Quran, kita merenung bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Pasang surut seperti laut, atau hubungan kita dengan Al-Quran kuat dan erat. Jangan kita telantarkan Al-Quran. Ini hari pun juga, malam ini kita memperingati haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zainal Arifin yang kedua, yang dikenal doyan Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, wa ma'al Quran fi garani, selalu bersama Al-Quran tiap saat, tiap waktu, siang dan malam. Sampai disebutkan
bahwasanya beliau itu paling tidak itu seminggu sekali khatam Al-Quran satu kali. Khatam Quran seminggu sekali, khatam Quran. Di antara para salafus saleh yang khatam Al-Quran sebulan sekali. Di antara mereka yang khatam Al-Quran 2 minggu sekali. Di antara mereka yang khatam Al-Quran 1 pekan sekali, 1 minggu sekali. Di antara mereka yang khatam Quran 3 hari sekali. Di antara mereka yang 4 hari, ada yang 3 hari, ada juga yang 2 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Bahkan ada juga yang 1 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Al-Imam Syafi'i, apalagi kalau udah bulan Ramadan, beliau khatam Quran siang 1 kali khatam Quran, malam 1 kali khatam Quran. Maknanya 1 bulan 60 kali khatam Quran. Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardahu. Dalam momen yang semacam ini, kita perlu periksa ulang hubungan kita dengan Al-Quran bagaimana. Sebab Al-Quran tersebut alternatifnya 2, menggiring kita ke surga kalau kita jaga haknya. Tapi kalau kita telantarin Al-Quran, Al-Quran bakal mendorong kita, ngejurakin kita ke dalam api neraka. Al-Quran cuma 2 alternatif, mengangkat kita atau menjatuhkan dan menghinakan kita. Kita termasuk yang mana daripada Al-Quran tersebut? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menegur orang-orang yang menelantarkan Al-Quran. Bahkan bukan kagak dikaji itu Al-Quran, dibaca. Al-Quran ini dibaca, tetapi nggak direnungin, nggak diamalkan, nggak dihayati. Beliau bilang, saya berjumpa para guru-guru, para ulama generasi di atas saya, para sahabat Rasulullah, yang diantara mereka kalau malam baca 1 ayat Al-Quran, itu siangnya kelihatan bekasnya. Bekas 1 ayat yang dia baca dalam sholatnya, itu siang kelihatan bebekas. Wah, kamu baca berapa banyak semalam? Baca 1 ayat. Tapi diulang-ulang itu ayat semalam suntuk, sampai keluar air mata, sampai nangis, sampai histeris. Itu siangnya nampak pada diri mereka daripada Al-Quran tersebut. Itu generasi di atas saya. Dan saya jumpa dengan generasi di bawah saya, malam waktu tahajud baca Al-Quran dari awal sampai khatam, tetapi pagi siang ketemu ngelihat mukanya nggak ada bekas, nggak ada khusyuk, nggak ada takwa, nggak ada takut kepada Allah Ta'ala, nggak ada khusyuk. Wajahnya wajah siang, wajah yang kagak enak dilihat. Waliyadzubillah min dzalik. Hasan Al-Basri bilang, saya jumpa dengan sekelompok orang malam cuma baca 1 ayat, siangnya kelihatan bebekas. Dan saya jumpa generasi di bawah saya, malam baca Quran dari awal sampai khatam, siang kagak ada bekasnya, kagak ada bekasnya. Ngomongnya masih omongan ahli dunia, kemudian juga kelakuannya jauh dari Al-Quran, masih khianat, masih berbohong, masih berdusta, masih mencaci, masih memaki, masih memprovokasi, masih bergosip, masih mengumpat, masih memfitnah. Kotoran keluar dari mulutnya, yang dipandang, yang dilihat kotoran, yang didengar juga kotoran, yang diucapkan juga kotoran. Menyentuh yang haram, melangkah ke tempat yang haram, ngambil haknya orang, mencuri milik orang lain, menzalimi orang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Nggak bebekas Al-Quran pada diri dan pribadi orang tersebut. Adapun kita di zaman kita sekarang, kalau dulu dicela orang yang baca Al-Quran tapi nggak dihayati, nggak bebekas. Sekarang jangankan dihayati, bacaannya juga ditinggal, penghayatannya ditinggal, bacaannya juga ditinggal. Walam yabqa khairun fi zamani wa ahlihi wa qad hajarul Qur'an wal ilma was sunan. Tidak tersisa kebaikan di zaman ini dan tidak tersisa kebaikan pada penghuni zaman ini, sedangkan mereka telah memboikot Al-Quran, memboikot ilmu, memboikot sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pertanyaan. Ini hari kita udah baca Al-Quran belum? Berapa banyak kita baca Al-Quran?
Kemudian juga Al-Quran yang kita baca tersebut, kapan terakhir kita menangis ketika membaca Al-Quran? Kapan? Sebab sahabat Rasulullah SAW kalau dibaca Al-Quran mereka nangis. Bahkan Nabi Muhammad dibacakan Al-Quran menangis ketika mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dan juga Sayyidina Umar bin Khattab kalau sudah membaca Al-Quran beliau nangis, histeris, sampai jatuh dalam sholatnya. Lagi sholat baca Al-Quran khusyuk, nangis, histeris, saking histerisnya sampai jatuh pingsan. Dan dijenguk, beliau jatuh sakit, dijenguk. Sakit apa? Sakit gara-gara histeris membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini hal yang semacam ini adalah hal yang langka di zaman kita sekarang ini. Dan betul yang diucapkan oleh Imam Al-Haddad 310 tahun yang lalu beliau wafat, sahib ratib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad yang wafat 310 tahun yang lalu, tanggal 7 Zulhijjah, itu beliau menyebutkan bahwasanya walam yabqa khairun fi zaman wa ahlihi. Zaman sekarang, zamannya beliau wafat 310 tahun yang lalu. Maknanya lebih dari 310 tahun yang lalu, 350 tahun yang lalu beliau bilang tidak tersisa kebaikan di zaman ini. Dan tidak tersisa kebaikan pada penghuni zaman ini. Mau tahu keadaan penghuni zaman? Mereka telah memboikot Al-Quran, memboikot ilmu, memboikot sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang ini. Zaman sekarang orang nggak peduli tidurnya ngadep kiblat atau nggak ngadep kiblat. Sampai kalau merancang menghias atau menata kamar pengantin, yang penting ada kembangnya, yang penting bahannya bagus, yang penting bantalnya, yang penting ada AC-nya, ada karpetnya, ada ininya. Dia nggak peduli mau ngadep kiblat atau ngadep Borobudur. Dia nggak peduli. Nggak peduli tidurnya ngadep kiblat atau bukan di zaman sekarang ini. Nggak peduli makannya sambil duduk atau berdiri. Nggak peduli minumnya tangan kanan atau tangan kiri. Nggak peduli kepada hal yang semacam ini. Berapa banyak orang yang nggak peduli, bahkan santri, bahkan orang yang harusnya hidup di tempat ilmu dia nggak peduli. Masuk rumah kaki kanan atau kaki kiri, masuk masjid, masuk kelas kaki kanan atau kaki kiri, dia nggak peduli dengan hal yang semacam ini. Ketahuilah bahwasanya keberkahan di dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini sekarang semuanya orang Islam, alhamdulillah, nikmat dari Allah Taala. Dan kita santri, banyak talib ilm, banyak asatidah, guru-guru. Ada sebuah sunnah yang nggak pernah ditinggalin oleh Nabi Muhammad, namanya sunnah siwak. Ayo berapa? Semuanya punya siwak nggak? Nabi sebelum meninggal bersiwak, dan senantiasa beliau dipesankan bersiwak sampai beliau bilang kepada umatnya, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa fi riwayah inda kulli shalah. Kalau saya tidak khawatir akan memberatkan umat, saya akan wajibkan mereka bersiwak. Saya perintahkan dengan perintah ijab. Saya akan perintahkan mereka dengan makna wujub, kewajiban untuk menggunakan siwak setiap wudu, dalam riwayat setiap sholat. Siwak sunnahnya Rasulullah SAW. Talib ilm, santri nggak punya siwak. Nabi akhir hayatnya saat menjelang wafat, menjelang meninggal dunia, di pangkuan Siti Aisyah, kepala beliau di dadanya Siti Aisyah bersandar. Kemudian melihat siwak di tangannya Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq, adiknya Siti Aisyah. Ketika Rasulullah dalam keadaan sekarat, melihat siwak, kepengen siwak baru. Siti Aisyah bilang, engkau ingin siwak tersebut ya Rasulullah? Rasul mengangguk, nggak bisa ngomong, udah nggak kuat. Nah, maka dia bilang, ya Abdurrahman, bawa sini siwak. Dipanggil adiknya, sini Abdurrahman, sini siwak buat Rasulullah. Diberikan kepada Nabi. Nabi masukin ke mulutnya untuk bersiwak, sakit, masih keras, masih baru.
Bilang, kenapa keras ya Rasulullah? Iya, Nabi mengisyaratkan dia. Ulayyinuhu lak, saya lembutkan siwak ini untuk kau. Nah, Nabi mengangguk, dilembutkan siwak itu oleh mulutnya, oleh Siti Aisyah dengan giginya hingga lembut, lunak, baru dipakai oleh Rasulullah. Siti Aisyah bilang dalam kesan beliau, wallah sungguh aku nggak pernah melihat seseorang bersiwak demikian indah, demikian sempurnanya melebihi momen yang aku saksikan ketika Rasulullah bersiwak di akhir hayatnya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Terus Siti Aisyah bilang, dan terakhir Rasulullah sebelum wafat, liur beliau bercampur dengan liurku dari siwak yang menempel, yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi bersiwak, kemudian Nabi Muhammad berkata, ila rafiqil a'la, sambil nunjuk tangannya ke atas, mengucap demikian, aku ingin dekat dengan Allah, pendamping yang tertinggi. Terus habis mengucap begitu, jatuh tangannya dan meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik, kita dulu waktu ngaji sama guru kita, sama para ulama kita, setiap kali kita melalui bab siwak, kan di fikih itu ada bab siwak, ada bab siwak. Siwak bahkan di Zubat ada bab namanya bab siwak. Dari antara sunanul wudu siwak, penggunaan siwak. Di Muhadzab, di Minhaj dikaji semuanya tentang siwak tersebut. Dan setiap kali kita melalui bab tersebut di setiap kitab yang kita baca, saat kita baca kitab radhiyallahu ankum bab siwak, toto di stop sama guru kita, stop. Kamu baca bab siwak, emang kamu punya siwak? Bilang ada, saya bawa siwak, lanjut. Enggak bawa siwak, gak usah ngaji, pulang sono. Gak usah baca, diusir. Gak usah baca. Punya siwak, ayo lanjut. Gak punya siwak, pulang. Libur pengajian. Nanti kalau dia datang lagi, bab siwak, bawa siwak gak? Bawa, ayo lanjut. Gak bawa juga, pulang. Sebab para ulama terdahulu yurabbun auladahum bil amal qabla al ilm. Para salaf mendidik anak-anak mereka dengan amal sebelum ilmu. Loh, iya. Mereka mendidik anak-anak mereka beramal dulu, walaupun dia belum tahu dalilnya. Amalin dulu, dikasih tahu tidur menghadap kiblat. Dia belum buka di kitab, dia belum tahu hadisnya yang mana. Suruh makan, sambil duduk, minum jangan berdiri dengan tangan kanan. Dia belum tahu dalilnya, disuruh amalin dulu. Pakai siwak, suruh baca doa ini, baca itu, dia belum tahu dalilnya, disuruh amalkan dulu. Para masyayikh mendidik anak-anak mereka seperti itu. Begitu. Nanti begitu sampai kepada bacaan kitabnya, nah baru, oh ternyata selama ini yang saya amalkan dari sini sumbernya. Masalahnya kita udah melalui itu bacaan, kita udah melalui itu kitab bertahun-tahun yang lalu, tetapi masih belum kita amalkan sampai sekarang. Ilmu kalau bukan untuk diamalkan, buat apaan? Ilmu kalau nggak buat kita amalin, buat apaan tuh ilmu? Buat pajangan ilmu tersebut. Kullu ilmin la ya'udu naf'uhu alaik fal jahlu a'wadu minhu. Sampai dibilang oleh para ulama, setiap ilmu kalau nggak balik kepada kita memberikan manfaat, maka lebih berguna kebodohan daripada ilmu tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Kebodohan hal yang tercela tersebut itu katanya masih lebih mending, menurut sebagian ulama masih lebih mending daripada ilmu yang nggak manfaat. Kenapa? Sebab disebutkan oleh para ulama, Zubaid Ibn Ruslan, beliau menyebutkan bahwasanya wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Orang alim punya ilmu, dia ngaji, dia nyantri, dia belajar, tapi nggak ngamalin ilmunya, diazab sebelum penyembah berhala. Asyaddun nas 'adzaban yaumal qiyamah. Orang yang paling dahsyat siksanya di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah alimun lam yanfa'hullah bi'ilmih. Orang alim yang ilmunya kagak manfaat.
nggak manfaat buat lu. Kita nggak bicara jauh-jauh, ilmu nggak manfaat. Kita nggak bicara jauh-jauh. Ketika dia makan, pakai ilmu nggak makan? Kita semuanya makan pakai ilmu nggak? Baca Bismillah, makan tangan kanan, nah, dia cuci tangannya, dia makan tangan kanan, begitu. Dia menjalankan adab ketika makan sambil duduk. Ketika minumnya sambil duduk dengan tangan kanan, baca Bismillah dengan 3 tanafus, dengan 3 kali nafas. Hal-hal yang simpel. Ketika tidur, dia amalkan nggak? Kita semuanya tidur. Yang santri, yang bukan santri, hewan pun tidur. Tapi masa iya santri tidur sama seperti hewan? Nggak bisa sama, harus beda. Kita ngaji, kita baca kitab, binatang nggak baca kitab. Masa sama kelakuan kita dengan hewan? Cara makannya sama seperti hewan, minumnya sama seperti hewan, tidurnya sama seperti hewan. Nah terus apa gunanya kita mengkaji kitab tersebut? Mathalul ladzina hamilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Itu permisalan orang yang memikul kitab Taurat terus kagak diamalin. Dia hafal kitab suci tapi nggak diamalin, nggak dipraktekkan. Sama seperti keledai memikul buku-buku yang banyak. Keledai mikul buku yang banyak, apa dia ngerti yang di dalamnya? Sama, begitu juga orang, dia hafal Quran, hafal kitab, hafal mutun, hafal ini, hafal itu, tapi nggak diamalkan. Disamakan oleh Allah Ta'ala dengan seburuk-buruknya permisalan, seperti keledai yang memikul kitab. Dia bisa memikul daripada kita tersebut. Tapi apa dia paham? Apa dia ngerti? Nggak ngaruh. Dia pikul 1 kitab, 2 kitab, 1000 kitab, kagak ngaruh. Nggak ngaruh. Makanya Al-Hasan Al-Basri bilang, orang dulu baca 1 ayat nampak di wajahnya siangnya. Orang sekarang baca dari awal sampai akhir nggak bebekas, kagak ngaruh daripada bacaannya tersebut. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah para ulama kita yang terdahulu, mereka adalah orang yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca, bukan cuma sekedar mengkaji, membacanya saja, tetapi mengamalkan, mempraktekkan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia nggak berbohong, dia nggak menipu. Itu kata ulama bilang, kam min gari'in lil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak kam min talil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, sedang Al-Quran melaknat dia. Yang dia baca melaknat dia. Loh kok begitu? Iya, dia berbohong. Allah melaknat orang-orang yang berbohong. Dia maksiat, Allah mengutuk. Al-Quran mengutuk orang-orang yang melakukan maksiat ini dan itu. Wah, kata saudara-saudara sekalian, Sahibul Haul yang kita peringati haulnya, seorang yang saleh, yang dekat dengan Al-Quran, yang sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sanad keilmuannya. Maka kita ikutin, kita contoh, kita teladani tiap orang yang punya hubungan dengan Sahibul Haul, baik itu hubungan darah, kerabat, famili, keluarga, ataupun hubungan sanad keilmuan, saya pernah ngaji, saya pernah berguru. Maka hubungan tersebut tidak berguna kecuali kalau kita ikutin jalannya mereka, kita meneladani jalannya mereka. Sayyidina Yusuf, sebelum beliau berbangga dengan bapaknya, dengan kakeknya, dengan moyangnya, beliau mendahulukan kalimat wattaba'tu, saya mengikuti. Baru dia berbangga, millata ababi Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, saya mengikuti jalan leluhurku, jalannya Ibrahim, jalannya Ishak, jalannya Ya'qub. Dia sebutin bapaknya, kakeknya, moyangnya. Tapi sebelum dia menyebut itu semua, dia bilang ittaba'tu, saya ngikut. Nah kita cuma bilang abai fulan fulan fulan, tapi kita nggak bilang ikut. Itu nggak ngikut jalan mereka.
sebagian keturunan dan murid-murid orang soleh itu dia mimpi, kakeknya yang wali tersebut dia mimpi. Dalam mimpinya si cucu, si anak, si murid bilang, ya syekh, ya jad, ni'mal ab anta, duhai kakek, duhai ayah, engkau adalah sebaik-baiknya ayah, sebaik-baiknya kakek. Maka si ayah, si kakek berkata kepada si cucu, wa bi'sal walad anta, dan seburuk-buruknya keturunan, seburuk-buruknya anak adalah kamu kalau kamu nggak ngikut di jalannya saya, kalau nggak ngikut di jalannya mereka. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, beliau bilang, hayyar bi'adli wa fi mithlih tahirul uqul mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Sungguh saya dibuat bingung, dibuat gundah, dibuat galau. Kalau ada orang mau galau, mau bingung, mau heran, maka heranlah dengan hal yang semacam ini. Ada orang bingung, bingung mikirin harta, bingung mikirin dunia, bingung mikirin kesehatan ini dan itu, bingung mikirin siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang jadi, siapa yang turun. Ini bingung begitu. Bingung urusan begitu nggak diguna. Kalau mau bingung, kata Habib Ali, bingunglah seperti yang saya bingungin, yang saya khawatirkan. Saya khawatir. Apa yang mengkhawatirkan beliau? Yang mengkhawatirkan saya, mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Ketika keturunan yang suci, keturunan wali-wali, keturunan orang suci menyimpang, nyeleweng dari jalan leluhurnya yang mulia. Itu yang bikin saya bingung. Orang kalau mau bingung, mau galau, mau khawatir akan hal yang semacam ini. Bapaknya dulu nggak tinggal sholat jamaah, anaknya cucunya bukan lagi sholat jamaah ditinggal, bahkan sholat 5 waktu ditinggal, tiap hari subuhnya telat. Memalukan hal yang semacam ini. Aib mencoreng muka kakeknya, leluhurnya dan gurunya. Bapaknya, kakeknya nggak pernah tinggal qiyamul lail, nggak pernah tinggal tahajud. Keturunannya boro-boro tahajud, muridnya boro-boro tahajud. Subuhnya aja telat, apa mau ditahajudin? Leluhurnya tiap hari baca Al-Quran, nggak kurang dari 5 juz, 4 juz, 5 juz. Nah ini berlalu 1 tahun nggak hatam Al-Quran sekalipun juga. Pikir sebulan sekali dia hatam, enggak, setahun aja belum tentu. Bapaknya, kakeknya, leluhurnya tiap malam baca Al-Quran pasti nangis. Ini boro-boro berlalu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kagak nangis. Motor hilang dia nangis, handphone hilang dia nangis, diomelin sama bini dia nangis, duit belanja kurang dia nangis, ditegur sama atasan sama majikan dia nangis, baca Quran gak nangis. Ingat kematian gak nangis, ingat kuburan gak nangis. Anak sakit dia bisa nangis, anak sakit nangis. Tapi mengingat kuburan, mengingat dosa-dosa dia nggak menangis. Mukmin kayak begini. Al-Imam Abdullah bin Hasan Balfaqih, Allamatud Dunya, Abadillahi Sab'ah, salah seorang guru besar mereka, beliau bilang, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba. Saya kehilangan manusia-manusia yang seumur hidupnya nggak pernah berpisah dari zikir, nggak pernah berpisah dari ilmu, nggak pernah berpisah dari kitab. Ma faraga dzikra tulal umri wal kutub. Hidupnya tuh nggak pernah jauh dari kitab, nggak pernah jauh dari ilmu, nggak pernah jauh dari zikir. Kerjaannya baka'u lailatihi, sajjadu khalwatihi, min khawfi malikihi, yasta'dzibu ta'aba. Kerjaannya kalau malam nangis, di khalwatnya sering menyendiri. Tiap malam dia siapkan waktu menyendiri
untuk berduaan dengan Allah, dia nangis dalam sujudnya tiap malam kayak begitu. Di akhir malam. Subhanallah. Min ali Rasulillah aktsaruhum wa al Abi Fadlin al-akhyar wal khutaba, baik mereka dari keturunan Rasulullah ataupun juga para pecinta dan orang yang mengikuti jalan mereka dari keluarga al-Khatib dan juga al-Bafadl dan para muhibbihim radhiyallahu anhum wa ardahum. Al-Imam Muhsin bin Ali As-Saggaf, beliau bilang, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang gagal di dalam kitab, dalam ilmu, dia gagal di situ, dia bisa menjadi ahlinya dan penguasa kitab. Dia gagal di dalam keilmuan, dalam kitab dia gagal, maka jangan gagal dalam mihrab, dalam pengabdian dan peribadatan kepada Allah. Di dalam mihrab dia gagal juga, maka jangan gagal dalam adab. Orang dulu, para pendahulu kita, guru-guru kita, mereka adalah orang-orang yang sukses dalam tiga-tiganya. Sukses dalam kitab, sukses dalam mihrab, sukses dalam adab. Lihat zaman sekarang, gagal kitab, gagal mihrab, gagal adab. Orang dulu yang hafal minhaj, yang hafal Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari ada 7.000 hadis lebih di dalamnya. Berikut mukarrarat yang terkandung di dalamnya. Sahih al-Bukhari. Yang hafal Sahih al-Bukhari banyak di antara orang terdahulu, bahkan menghafal kutubus sit daripada masanid yang 6 tersebut, kitab-kitab yang menjadi rujukan dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antara mereka banyak yang hafal itu semua. Ini Arba'in Nawawiyah aja boro-boro kagak hafal, nggak hafal Arba'in Nawawiyah. Orang dulu bahkan yang hafal daripada kitab Muhadzab, yang hafal Minhaj, yang hafal Muhadzab. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, itu beliau santri pertama kelas 1, santri junior pertama ngaji sama beliau, kitab yang dibuka kitab Minhaj. Itu santri pemula ngajinya kitab Minhaj. Yang sekarang bahkan sarjana S1, S2, S3 sulit untuk mengkaji dan menjelaskan apa yang ada di dalam kitab Minhaj. Kitab Minhaj man haqqaqahu sara muftiyan fil madhhab al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang menghafal, yang mengkaji, yang mentahqiq kitab Minhaj, maka dia berhak untuk menjadi mufti, berfatwa dalam madhab al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Subhanallah. Itu kitab pertama kelas 1-nya bacanya kitab Minhaj. Ini bukan cuma sekedar ngaji doang, hafal Minhaj. Kathir, bahkan hafal Muhadzab di antara mereka. Ini boro-boro Minhaj atau Muhadzab. Safinatun Najah aja dia nggak hafal. Safinatun Najah dia kagak hafal. Kitab yang simpel. Bahkan Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri bilang, la yakun talib ilm, nggak pantas menyandang gelar santri kalau dia fikihnya nggak hafal apa namanya kitab Zubat dan nahwunya tidak hafal alfiyah. Kalau dia nggak hafal alfiyah dan nggak hafal Zubat, jangan ngaku santri. Beliau juga bilang tidak pantas menyandang gelar santri orang yang nggak bangun malam tahajud dan tidak sholat jamaah. Nggak sholat jamaah dan tidak bangun malam, jangan ngaku santri. Jangan ngaku santri kalau nggak sholat jamaah dan tidak bangun malam. Kata beliau, Masya Allah. Lihat, dalam keilmuan orang dulu luar biasa ilmunya, tinggi. Di dalam peribadatan, Syekh Abdul Qadir Jailani tiap malam 1000 rakaat. Begitu juga Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tiap malam 1000 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Talib wa Ibn Fatimah Zahra binti Nabi tiap malam 1000 rakaat. Dan banyak di antara ulama yang semacam ini radhiyallahu anhum wa ardahum. Dalam peribadatan mereka berkuasa, menjadi rajanya di mihrab, menjadi rajanya di dalam kitab, dalam mihrab. Dalam adab, di antara mereka yang bilang dari kecil ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'l makruh. Sejak saya kecil
saya nggak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh. Bahkan terlintas di hati saya ngerjain yang makruh, nggak pernah terlintas di benak saya. Adab yang luar biasa. Jangankan yang haram, yang makruh aja nggak dikerjain. Jangankan dikerjain, terlintas mau ngerjain aja nggak kebayang di benaknya mereka. Biar kita tahu, kita ketinggalan jauh banget sama mereka, ketinggalan jauh banget. Tapi asal tahu aja, Al-Imam Muhsin bin Ali bilang, kamu udah gagal dalam kitab, jangan gagal dalam mihrab. Di mihrab gagal juga, ibadatnya pas-pasan, ya jangan gagal dalam adat. Tapi kalau udah gagal tiga-tiganya, telur busuk gitu namanya. Gagal kitab, gagal mihrab, gagal adat. Orang dulu orang awam nggak pernah tinggal qiyamul lail. Orang awam nggak pernah tinggal qiyamul lail. Ada syekhina Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dulu waktu dia nyantri, waktu dia nuntut ilmu, waktu beliau ngaji, itu beliau belajar nuntut ilmu di Rubat Karim. Kemudian ada gitu, dia mau ngambil private tambahan, datang ke Syekh Mahfuz, saya mau ngaji, mau belajar kepada engkau. Dia bilang waktu saya udah penuh. Bilang jam berapa aja dah saya turutin, tolong saya. Akhirnya Syekh Mahfuz bilang boleh, kalau kamu mau datang mau ngaji sama saya cuma ada waktu sedikit sebelum subuh. Bukan sebelum subuh, waktu sebelum saya tahajud. Saya tahajud 2 jam sebelum subuh. Nah kamu datang sebelumnya, sejam sebelumnya kamu datang. Baik, udah janjian datang ke rumahnya. Tapi kalau kamu datang ke rumah, jangan ngetok pintu, ngeganggu tetangga. Jangan ngetok pintu, ngeganggu tetangga. Peduli sama tetangga? Peduli, nggak bikin keributan, nggak bikin hal yang merugikan masyarakat. Kamu datang jangan ngetok pintu. Nah terus bagaimana banguninnya? Saya tidur, sebelum tidur saya ikat tali di tangan saya. Itu kamarnya beliau di lantai atas. Itu tali saya ulurkan melalui jendela ke bawah. Pokoknya kamu datang depan pintu rumah tuh, nanti di bawah kamar saya tuh, bawah jendela kamar ada tali, kamu tarik, itu tali terhubung dengan tangan saya. Datang 3 jam sebelum subuh mau ngaji, mau belajar kitab. Emang waktunya cuma ada segitu. Lihat ada tali ditarik, terbangun Syekh Mahfud. Nah, beliau ini tidurnya sedikit, tidurnya dikit, tidurnya juga sambil duduk. Subhanallah. Sebab dia menyadari hidup di dunia bukan buat senang-senang. Hidup di dunia tuh kelezatan dunia ya kitab, kelezatan dunia Al-Quran, kelezatan dunia ya sholat. Ju'ilat qurratu aini fi sholat. Hiburannya di situ. Ulama dulu kayak begitu. Sehingga terbangun, bilang ya Sayyid Muhammad, ayo naik, silahkan, dipersilakan naik. Naik, ayo buka kitab, ngaji, baca kitab, dijelaskan tuh. Ini penjelasannya begini, penjelasannya begini. Udah selesai kajian kitab tersebut, sudah selesai. Ayo 2 jam sebelum subuh, ini udah waktunya tahajud kita. Di mana tahajudnya? Tadarus Quran, tahajud dan tadarus Quran di Masjid Surur bersama guru saya Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab. Pergi jalan ke Masjid Surur, begitu sampai di situ Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab udah ada, putranya Al-Habib Muhammad udah ada. Duduk tadarus Quran di masjid bersama Syekh Mahfuz. Lihat di situ ada tukang bikin kopi. Tiap malam selalu ada. Usianya udah tua, mungkin 80 tahun lebih. Disamperin sama Habib Muhammad Haddar. Bilang, ya Syekh, ya, ini pembantu tukang bikin kopi. Ditanya, kamu udah berapa lama? Udah berapa lama bikin kopi sebelum subuh di masjid ini? Nah, saya bikin kopi di masjid ini sudah 40 tahun. Kata beliau, selama 40 tahun kamu bikin kopi di sini, pernah lihat gak Habib Alwi telat? Bilang, selama 40 tahun saya bikin kopi di sini. Ditanya, pernah lihat gak Habib Alwi absen, gak hadir tadarus Quran di akhir malam 2 jam sebelum subuh? Maka dijawab, selama 40 tahun Al-Habib Alwi dan putranya tidak pernah absen.
Dan jangankan absen, telat aja nggak pernah absen dan bahkan tidak pernah telat. Nggak pernah. Maknanya apa? Dia juga nggak pernah absen dan nggak pernah telat. Itu orang awamnya, tukang bikin kopinya. Orang awamnya dulu kayak begitu. Apalagi ulamanya, apalagi para sholihinnya, apalagi para wali-walinya. Subhanallah. Makanya bukan mengecilkan zaman. Kalau mau dibandingkan zaman sekarang sama zaman dulu, ya betul. Walam yabqa khairun fi zaman wa ahli. Enggak tersisa lagi kebaikan di zaman dan para penghuninya. Mereka telah memboikot Al-Quran, memboikot ilmu, memboikot sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengecilkan. Ada yang khusus yang tidak memboikot banyak, tapi kita bicara secara umum. Disebutkan hal ini oleh Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhahu. Itu dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, saya berjumpa dengan generasi di atas saya, para sahabat Rasulullah. Lau ra'au khiyarakum, seandainya mereka, guru-guru saya, melihat wali-wali di zaman saya, melihat wali-wali dan ulama yang hidup di zaman saya, niscaya nih guru-guru saya bakal bilang, ma lihaula fil akhirati min khalaq. Itu sahabat Rasulullah kalau ngelihat kita, ngelihat wali-walinya kita, mereka bakal bilang, kata Hasan al-Basri, saya ditabihin, mereka bakal bilang, itu mah di akhirat nggak kebagian apa-apa. Kalau melihat wali-walinya tabiin, itu para sahabat Rasulullah bilang, lu mah di akhirat nggak dapat apa-apa, kehabisan. Mau ngebal apa-apaan, nggak bisa dapat apa-apa, bangkrut di akhirat. Kalau melihat wali-walinya kita, kata Hasan al-Basri. Nah terus kalau melihat awamnya kita, atau orang-orang kelas rendahan di dalam keislamannya di antara kaum muslimin, maka niscaya mereka bakal berkata, ma laisa haula bi muslimin. Yang kamu sebut itu bukan orang Islam kayaknya. Nggak ada tanda-tanda keislaman, itu bukan orang Islam. Mereka nggak bakal percaya kalau itu orang Islam. Masa sih Islam begitu? Nggak diaku. Na'udzubillahi min dzalik. Nah kita, kesempatan bagi kita sekalian selagi kita masih hidup, ayo tingkatkan iman kita, tingkatkan Islam kita, tingkatkan takwa kita. Ilmu bukan pajangan. Al-ilm yahtif bil amal. Ilmu mengajak kita untuk diamalkan. In ajabah, kalau kita jawab panggilan ilmu, kita amalkan, maka berkah tuh ilmu. Tapi kalau nggak kita amalkan, nggak kita jawab, ditinggal kita oleh ilmu tersebut, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu bukan pajangan, tapi ilmu kita amalkan, kita praktekkan. Orang yang berilmu, bagaimana dia bersikap kepada ibu bapaknya, birrul walidain. Orang yang berilmu, bagaimana silaturahminya dia. Orang yang berilmu, coba lihat akhir malam di atas kasur, atau lagi megang Al-Quran, berilmu, punya ilmu, tapi nggak ada tangisan air mata, nggak ada munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tangisan air matanya kalau depan orang, kalau berdua sama Allah Taala nggak ada tangisan. Tukang pidato banyak, tukang orasi banyak, tapi tukang nangis untuk Allah dalam sujud itu sudah punah. Hal yang langka di zaman sekarang. Dulu masjid-masjid kita menyaksikan berapa banyak tukang nangis di setiap tiang mereka, di setiap pijakan di masjid itu pernah dihuni oleh sekian orang yang tukang nangis, yang khusyuk. Berapa banyak orang khusyuk, berapa banyak orang yang nangis, berapa banyak orang yang sholat, berapa banyak orang yang sujud di tiap masjid. Berapa banyak di tempat ini menyaksikan para wali-wali di wilayah kita ini, di Banten ini, para wali-wali yang jejak mereka, tangisan mereka meliputi semua wilayah, hingga dakwah mereka berkah. Banyak di
di antara mereka bukan tukang pidato, bukan tukang orasi, tetapi tukang nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga membekas di kalangan masyarakat. Mereka yang bawa Islam ke bumi Indonesia, banyak di antara mereka bahkan untuk bahasa setempat aja nggak semuanya pandai berbahasa Indonesia, nggak semuanya pandai berbahasa lokal, tidak. Tetapi semuanya pandai menangis untuk Allah, semuanya pandai bersujud, semuanya pandai berakhlakul karimah, semuanya pandai di dalam khusyuk mereka, semuanya pandai di dalam sifat malu mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mesti kita hidupkan. Sampai ulama mengatakan awwalu ilmin yurfa' anil ard, ilmu yang pertama yang dicabut dari muka bumi. Tahu ilmu apa? Ilmu yang pertama dicabut dari muka bumi adalah ilmu khusyuk, ilmu faraid. Iya, itu ilmu lahir, ilmu faraid. Tetapi yang pertama dicabut dari muka bumi ilmu khusyuk. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang kepada Rabi' bin Khaytham, "Law ra'aka Rasulullah la fariha min khusyu'ik, aw la dhahika minka, aw la ahabbaka." Seandainya Rasulullah melihat engkau, wahai Rabi' bin Khaytham, maka Rasulullah akan senang menyaksikan khusyuk yang ada pada dirimu, akan bahagia, akan mencintai engkau karena khusyukmu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Menang, berjaya orang yang beriman. Siapa yang khusyuk dalam salatnya? Menang tapi nggak kenal tangisan, nggak kenal khusyuk. Ini yang harus kita hidupkan. Pesantren, madrasah dibuat untuk mengkader orang-orang yang khusyuk. Bukan cuma sekedar ilmu doang, bukan cuma sekedar hafalan doang. Ilmu harus, hafalan harus, tetapi dari ilmu tersebut yang dicapai adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya pesantren nggak menelurkan orang-orang yang mengenal khusyuk, maaf gagal. Kita punya santri kita nggak jadi orang khusyuk. Saya punya pondok pesantren, saya punya santri saya nggak jadi orang yang khusyuk, ya saya belum berhasil. Tapi kalau kita berhasil mengkader orang-orang yang khusyuk, yang tahu menangis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflahal mu'minun, telah sukses, telah berhasil, telah berjaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan insyaallah para santri kita santri yang mengenal khusyuk, para ulama kita ulama yang mengenal khusyuk, dijadikan masyarakat kita masyarakat yang memiliki sifat khusyuk, yang dijadikan kita minal khashi'in insyaallah, yang taqwa, yang takut kepada Allah Ta'ala. Istiqomahlah dalam mengamalkan ilmu, dalam menjalankan adab, tahu batasan antara laki dan perempuan, tahu batasan dengan yang bukan muhrim, tahu menutup aurat dengan benar, nggak salaman dengan yang bukan muhrim. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga adab kita, jaga akhlak kita. Tasawuf bukan teori. Wah, bisa baca kitab kuning kayak air. Nah, itu untuk artis di Arab juga bisa baca kitab kuning. Iya kan, bahasanya dia. Di Mesir orang kafirnya bisa baca kitab kuning. Maaf. Di Mesir, soalnya di negeri sana juga ada orang-orang kafir. Mereka bisa baca koran bahasa Arab lancar. Mereka juga bisa baca kitab kuning. Maaf. Akan tetapi, ayo amalkan. Bagaimana sikap kita ketika dihadapkan kepada yang halal dan yang haram, kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah hajatan, itu agama dipakai apa enggak? Ada orang kalau udah hajatan, agama dibuang. Jangan bawa agama. Ya, jangan. Ini hajatan seumur hidup sekali, semau gua. Mau bikin yang haram, mau bikin campur laki perempuan, mau bikin yang bukan muhrim, ini segala macam, semau gua. Ya, jangan bawa Tuhan, jangan bawa Nabi, jangan bawa Islam. Dibuang itu semuanya. Ayo. At-tasawuf itu bukan teori, ya, akan tetapi khuluq, kata Imam Syafi'i. At-tasawufu khuluqun, perangai, sikap, adab. Man izdada 'alaika fil khuluq faqad izdada 'alaika fit tasawuf.
yang akhlaknya bagus, berarti peringkat tasawufnya juga bagus, luhur dan mulia. Bukan cuma sekedar orasi, teori, omongan, ya, ataupun juga celoteh yang biasa diucapkan oleh orang-orang. Itu bukan tasawuf, itu bukan keilmuan, tetapi di dalam pengamalan. Saksikan keilmuan seseorang, ya, di akhir malam. Mana dia? Ilmu banyak, apal banyak, akhir malam molor. Akhir malam dia tidur. Ya. Jangankan ngejerit, wah saya dihinakan oleh orang kafir. Dihinakan oleh orang kafir. Jangankan orang kafir, kamu tiap malam dikencingin sama iblis. Tiap malam iblis kencing di telinganya. Penghinaan apa yang lebih hina daripada itu semua? Dikatakan syaraful mu'min qiyamuhu bil lail, kata Nabi. Kemuliaan seorang mukmin kalau dia bangun malam. Kalau dia nggak bangun malam, kemuliaan apa yang dia punya? Nabi bilang ketika dikatakan fulan la yaqum illa ba'da adzan al-fajr. Fulan tidak bangun kecuali setelah azan subuh. Nabi bilang dzaka bala syaitan fi udhuni. Itu adalah orang yang telinganya dikencingin setan. Kalau ada orang di kampung kita, datang Yahudi, datang Nasrani, ngencingin muslim lagi tidur. Kurang ajar nggak? Penistaan nggak? Apalagi kalau muslim yang dikencingin santri, penuntut ilmu, atau kiai, atau ulama. Wah, ini penistaan, kurang ajar. Maaf, ini yang ngencingin kita biangnya kafir, dedengkotnya kafir, moyangnya kekafiran, iblis, syaitan. Terus kita biasa aja, pagi masih bisa tersenyum, pagi masih bisa ketawa. Kalau maaf, ada anjing masuk ke rumah kita, kencing di kasur kita, seharian kita sumpah, seharian kita sedih. Sial, rumah kita kemasukan sial. Masalahnya kemasukan sial bukan sekali doang, tiap malam. Dan kencingnya bukan di kasur kita, di kuping kita. Ketika kita nggak bangun malam, ketika kita nggak tahajud. Waliyahzubillah min dzalik. Waktunya kita bangkit, waktunya kita sadar. Kita pengen kemenangan, pengen kejayaan buat bangsa, buat negeri. Kejayaan, kemuliaan dalam menjalin hubungan kita dengan Allah. Benerin hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita sama Allah Ta'ala nggak beres, nggak usah ngibul, nggak usah berbohong, nggak usah berkoar-koar tentang kemuliaan, nggak usah berkoar-koar tentang kejayaan, kemenangan Islam. Kemenangan Islam nggak bangun malam, kemenangan Islam dia nggak tahajud, kemenangan Islam dia nggak sholat jamaah, kemenangan Islam dia nggak punya siwak, nggak pakai siwak. Kemenangan Islam apa? Kemenangan Islam, handphone dia punya, ini itu dia punya, akan tetapi siwak dia nggak punya. Waliyahzubillah. Waktunya kita balik ke jalannya Allah, ke jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan. Allah angkat derajat almarhum al-maghfurullah Ki Haji Zainal Arifin. Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan keluarga besar beliau, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Gus Siraj, dan juga segenap keluarga besar para masyayikh yang hadir tengah-tengah kita, para kiai, para tuan guru, para asatidzah, dan juga para santri, para hadirin, para hadirat, dan wali santri seluruhnya. Insya Allah dijadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang membuahkan istiqamah kita kepada Allah, istiqamah dalam sholat, istiqamah dalam tahajud, istiqamah di dalam ilmu, istiqamah di dalam mengamalkan ilmu, istiqamah dalam birrul walidain, istiqamah di dalam khusyuk, istiqamah di dalam sujud, istiqamah di dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqamah di dalam menjaga mata dari yang haram, mulut dari yang haram, telinga dari yang haram. Allahumma akrimna wa haula bikamalil istiqamah wa adhifna wa iyyahum ajma'in bi anwa'il karamah wa hafadna min mujibatin nadamah fi dunya wa yawmil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jamana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari'u fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa taghashsha arwah man taqaddam min al-awliya wa min as-salihin wa min al-asfiya wa min al-ulama al-'amilin fi hadhihi al-jiha al-mubarakah
غشى روحهم برحمة والمغفرة وجعلنا خير الخلق لخير السلف برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وإلى حضرة النبي الفاتحة. Hadirin wal hadirat para jamaah sekalian, demikianlah tadi telah kita dengarkan mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan tambah hari kita tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan kekhusyuan, melahirkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa ilmu yang bermanfaat dengan nasihat beliau Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada para panitia untuk memberikan jalan kepada guru kita, karena guru kita akan segera meninggalkan tempat, dan mudah-mudahan kita panjang umur bisa berjumpa lagi dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin.